Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Yusa Fitri dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel volta dan percobaan penerapan sel volta. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada percobaan kali ini yaitu yang pertama mengidentifikasi sel volta, yang kedua mengetahui susunan sel volta, yang ketiga mengetahui bagaimana cara kerja sel volta, dan terakhir untuk membuktikan penerapan sel volta dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Masuk ke pengertian sel volta. Jadi sel volta itu adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik melalui reaksi redoks yang spontan atau reaksi kimia yang spontan. Nah, untuk susunan sel voltanya terdiri dari elektrod di anoda dan elektrod di katoda. Kedua elektrod ini masing-masing berbeda ya penyusun senyawanya. Nah, lalu ada jembatan garam. Jembatan garam ini sebagai penetral muatan yang berlebih di kedua larutan elektrolit saat terjadi reaksi redoks spontan. Nah, selanjutnya ada elektroda katoda yang bermuatan positif, ada elektroda anoda yang bermuatan negatif, dan ada rangkaian luar. Rangkaian luar ini disebut juga dengan kawat konduktor yang menghubungkan elektroda katoda dengan elektroda anoda sebagai jalur untuk mengalirnya elektron dari anoda ke katoda. Lalu ada namanya deret volta. Apa sih deret volta itu? Jadi deret volta itu adalah urutan logam berdasarkan energi potensial oksidasinya. Di sini saya sudah menginput gambar mengenai deret voltanya. Ini masih deret volta standar ya, seharusnya ini masih ada banyak lagi selain yang sudah tertera di sini. Nah, kita ini aja analisis bahwa kalau semakin ke kiri urutannya, maka logam tersebut akan semakin mudah untuk teroksidasi. Sedangkan semakin ke kanan, maka logam tersebut akan semakin mudah untuk tereduksi. Maka dari itu, semakin kecil energi potensial oksidasinya, maka akan semakin mudah untuk mengalami oksidasi. Sedangkan sebaliknya, kalau semakin besar energi potensial oksidasinya, maka akan semakin mudah untuk tereduksi. Nah, bila ingin menentukan mana anoda mana katoda, maka elektroda mempunyai sifat tersendirinya, bahwa ciri khas dari anoda itu logam tersebut akan mengalami oksidasi, sedangkan pada elektroda katoda maka logam tersebut akan mengalami reduksi. Jadi untuk membedakan mana ini anoda, mana ini katoda, tinggal dilihat dari nilai energi potensial oksidasinya berdasarkan deret volta yang sudah ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja sel volta. Nah, setelah disusun sedemikian rupa seperti gambar yang tertera, maka sel volta ini akan terjadi reaksi yang spontan, reaksi redoks yang spontan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, kita lihat bahwa elektroda katoda yang dipakai itu tembaga atau Cu, sedangkan elektroda anoda yang dipakai itu seng atau Zn. Kita bisa melihat bahwa Zn itu lebih kiri daripada Cu. Ya, sehingga Zn akan lebih mudah teroksidasi daripada Cu, maka Cu akan lebih mudah untuk tereduksi gitu kan. Nah, maka benar bahwa seng itu dijadikan sebagai elektroda anoda dan tembaga sebagai elektroda katoda. Nah, pada elektroda anoda ini atau seng, karena teroksidasi atau kata lainnya melepas elektron ya. Teroksidasi berarti melepas elektron, maka logam Zn akan terlepas menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Nah, elektron ini akan dialirkan melalui rangkaian luar hingga terhubung dan masuk ke logam tembaga atau elektroda katoda. Nah, di elektroda katoda ini elektron akan diterima atau ditangkap sehingga terjadi adanya reduksi dari ion Cu2+ pada larutan CuSO4 ya.
Karena menerima elektron, maka terjadi reduksi dari Cu2+ menjadi logam Cu. Ya, sehingga di tembaga ini atau di katoda ini akan terjadi endapan di bawahnya. Ya. Nah, karena reaksi ini terbilang satu arah dan nanti jika terus dibiarkan akan terjadi penumpukan muatan yang berlebihan di kedua larutan. Di larutan elektrolit tembaga itu akan kelebihan ion SO4 2-, sedangkan di larutan elektrolit anoda itu akan kelebihan Zn2+. Maka untuk menetralkannya diperlukan jembatan garam. Jembatan garam ini sebagai penetral, di mana garam yang dipakai sini adalah Na2SO4. Nah, karena larutan di katoda ini kelebihan muatan SO4 2-, maka dari jembatan garam ion N2Na+ akan bermigrasi ke dalam larutan CuSO4 2- untuk menetralkan larutan tersebut. Nah, sedangkan di larutan elektroda anoda, maka SO4 2- dari jembatan garam akan dimigrasikan ke larutan elektrolit di anoda, sehingga kedua larutan tersebut akan netral kembali dan reaksi akan tetap berjalan hingga logam Zn atau ion Cu ini habis. Nah, secara teori, adanya aliran elektron yang mengalir dari anoda ke katoda menunjukkan adanya arus listrik kan. Nah, dapatkah arus listrik ini dibuktikan? Maka percobaan untuk menerapkan sel volta ini perlu dilakukan. Saya sudah melakukannya, mari simak video berikut ini. Pada percobaan sel volta ini, saya menggunakan 4 buah paku berbahan dasar besi sebagai katodanya, lalu 4 buah koin logam berbahan dasar kuningan sebagai anodanya, lalu 4 buah lemon sebagai larutan elektrolit, lalu gunting dan cutter sebagai alat untuk memasukkan paku dan koinnya ke dalam lemon. Lalu di sini ada kabel beserta penjepit buahnya berjumlah 5 pieces untuk menghubungkan satu sel volta dengan satu sel volta lainnya. Lalu di sini juga saya menggunakan lampu LED kecil berwarna merah sebagai bukti ada tidaknya arus listrik yang dihasilkan atau mengalir. Selanjutnya memasuki langkah-langkah percobaan. Ini diawali dengan memotong lemon sebagai wadah untuk memasukkan koinnya dan sebagai wadah untuk memasukkan pakunya. Setelah selesai memasukkan koin dan paku ke dalam lemon, maka ulangi langkah-langkah ini kepada lemon-lemon yang tersisa. Setelah selesai menancapkan semua paku dan koin ke dalam keempat lemon tersebut, maka saatnya merangkai keempat lemon tersebut menjadi rangkaian tertutup dengan syarat bersilang, yaitu di mana koin ketemu paku dan paku ketemu koin dan seterusnya. Hingga akhirnya dihubungkan ke dua ujung lampu tersebut. Selagi saya merangkai rangkaian listriknya, saya akan menjelaskan sedikit mengapa saya menggunakan lemon sebagai larutan elektrolitnya. Nah, dikarenakan lemon itu sendiri mengandung asam sitrat dalamnya, maka larutan asam ini atau asam sitrat ini menghasilkan ion. Nah, karena menghasilkan ion, maka larutan ini dapat mengantarkan listrik. Nah, segala larutan yang dapat mengantarkan listrik maka disebut juga dengan larutan elektrolit.
Maka dari itu, saya menggunakan lemon sebagai pengganti larutan elektrolitnya. Ya, di sini dapat dilihat bahwa lampu menyala, sehingga terbukti benar adanya bahwa sel volta ini dapat menghasilkan arus listrik. Ya, ini adalah percobaan pertama saya yang dinyatakan gagal karena lampunya tidak menyala. Hal ini dikarenakan saya salah dalam memilih bahan untuk dijadikan elektroda, anoda, dan katoda. Di sini saya menggunakan paku berbahan dasar besi dan koin logam Rp1.000 berbahan dasar nikel. Nah, selisih besi dengan nikel ini memiliki nilai energi potensial yang kecil atau dikit, sehingga aliran listrik yang mengalir di rangkaian tersebut tidak cukup untuk menyalakan lampu ini. Sekiranya itu saja dari saya. Sebagai akhir dari presentasi ini, saya ucapkan terima kasih telah memerhatikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.